Beli oleh-oleh ampiang ke Bukit Tinggi, dibagi-bagi buat tetangga sama saudara. Ini dia nahkoda lembaga dompet sosial Madani, nahkoda lembaga zakat di Pulau Dewata, Mas Andi Krisna. Ini nama Andi Krisna aja. Asli hanya 2 kata, Andi Jawa ya, Surabaya. Andi Jawa, Surabaya. Perlu tisu? Bali ini sebenarnya termasuk wilayah yang dulu saya sangat hindari ya. Oke, kenapa? Kita bikin konsep misalnya kurban menggibung, itu kan semacam mini akulturasi ya, bagaimana budayanya bisa disinergikan ya tanpa menghilangkan identitas atau keyakinan masing-masing kan gitu. Punya ini nggak mungkin mentor atau tokoh yang dikagumi gitu? Di internal kita ada Pak Sefus, beliau adalah salah satu pendiri ya. Kemudian saya juga punya mentor namanya Pak Dedi di Berzakatan, juga ada Mas Bambang yang kreatif di Forum Zakat ya. DSM Podcast Inspirasi Berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua Sobat Zakat? Selamat datang di DSM Podcast Inspirasi Berbagi. Yeay. Terima kasih juga untuk kehadiran 5.055 audiens kita untuk kali ini ya. Sering-sering aja. Banyak followernya ini. Banyak followernya ya. Jangan lupa subscribe loh. Fans berat. Kita sebelum kita ke narasumber kita kali ini mau kasih pantun dulu lah ya. Seperti biasa, beli oleh-oleh ampiang ke Bukit Tinggi, jauh kali nggak, dibagi-bagi buat tetangga sama saudara. Ini dia nahkoda lembaga dompet sosial Madani, nahkoda lembaga zakat di Pulau Dewata, Mas Andi Krisna. Terima kasih. Ya, konfeti. Sampai geser semua. Oke, apa kabar Mas Andi? Alhamdulillah, luar biasa hari ini. Bahagia sekali ngelihat Mbak Dici bahagia. Iya loh, bahagia. Kadang-kadang gitu ya. Ya susah sih. Tambah cerah. Betul, kita matching hari ini ya. Endekan ini ya. Enggak, Bali banget ini. Bali banget, Babs gitu, Azek. Mungkin kenalan dulu. Ini nama Andi Krisna aja tuh ada ya. Andi Krisna Sholawat Munawar gitu atau gimana gitu, enggak ada kan? Asli hanya 2 kata. Jadi Andi ya, Andi itu banyak orang mengira dari Makassar ya. Sebenarnya ini Andi Jawa ya, Surabaya. Andi Jawa, Surabaya. Krisnanya itu nama salah satu kakek saya di Malang. Dia seorang perwira TNI. Bahkan jalan di sekitarnya dikasih nama Krisna. Karena saking senengnya wayang. Oh gitu. Jadi kalau teman-teman yang ada di Malang pernah ke daerah Rampal ya, itu daerah komplek militer, itu namanya nama wayang semua. Itu yang ngasih namanya kakek saya, salah satu kakek saya. Itu dia. Siapa kakeknya? Episode selanjutnya ya. Oke, berarti dari Malang nih, Mas Andi atau? Kalau aslinya dari Surabaya, jadi lahir Surabaya, kemudian sering pindah-pindah. Jadi Surabaya, Gresik, sampai sekarang akhirnya kalau orang tua stay-nya di Gresik. Oh gitu, tapi masnya akhirnya lebih geser ke timur. Betul. Timur ya. Ke Bali. Ke Bali. Terdampar. Mendamparkan diri gitu kan ya. Mendamparkan diri. Ini udah lama nih jadi pimpinan DSM-nya atau gimana nih? Atau sebelumnya sudah pernah ada di lembaga-lembaga lain terus akhirnya ke DSM atau gimana? Ya, kalau awalnya berasal di lembaga lain, di salah satu lembaga zakat di. Ketua lembaga juga? Ya, tapi untuk cabang waktu itu. Kemudian saya diamanahkan ke Bali. Kurang lebih sekitar 1 tahun ya, di sekitar tahun 2010. Lalu mau di-rolling lagi ke Surabaya. Cuman ketemulah dengan teman-teman DSM ya. Waktu itu ketemu dengan Pak Sefu Zuhri, ketua yayasannya. Ya memang udah kenal sebelumnya, ngobrol-ngobrol. Ya saya diajak untuk turut mengembangkan dompet sosial Madani Bali ini sampai sekarang. Oke, udah berapa lama nih di DSM sebagai kalau masuk DSM dari tahun 2010 ya. Waktu itu setelah Ramadan masuk, kemudian ya sampai hari ini kurang lebih sekitar 12 tahun. 12 tahun. Ya. Berarti bisa dibilang ini sebagai ketua yang keempat katanya ya? Ya, saya ketua yang keempat. Udah menjabat berapa lama ini? Ini sudah masuk 6 tahun.
Dan ini termasuk karir saya yang paling lama ya. Oh, kirain mau bilang paling cemerlang. Enggak ternyata. Iya. Oh gitu. Kalian cemerlang biar orang lain yang menilai. Asik, bijik sini Ili. Oke, berarti awalnya tuh memang sudah di DSM dari 2010 itu ya, sampai di 2022 ini masih berlanjut. Ya. Nah, kan tadi bilang sebelumnya di istilahnya lembaga lain. Kemudian di sini udah deket sama teman-teman, akhirnya nyambung lagi di sini sampai di DSM. Ini suka duka selama 12 tahun apa nih kalau boleh di-sharing? Ya, jadi perlu tisu? Bali ini sebenarnya termasuk wilayah yang dulu saya sangat hindari ya. Jadi kenapa? Ya, saya yang berasal dari lingkungan yang agamis gitu ya. Tentu mendengar Bali ini, aduh kaitannya apa ya tentang kesannya kayaknya aduh gitu ya. Berat lah, nggak enak di mata gitu ya. Berat kayaknya tinggal di Bali gitu ya untuk keimanan bikin kita. Gimana gitu, iman kayaknya jadi lemah deh kalau gitu. Ada di Bali itu ya. Jadi nggak pernah terlintas di pikiran saya untuk ke Bali, bahkan saya nggak punya rencana ke Bali. Liburan pun juga nggak ada kepikiran pengen liburan ke Bali. Nggak ada kepikiran gitu. Pokoknya ya. Bali udah nggak usah gitu. Tapi malah dapat di lembaga sebelumnya malah disuruh ke sini. Iya. Nah itu gimana ceritanya kok mau? Nah itu karena tugas ya, kan nggak ada pilihan. Kebetulan istri juga waktu itu ditempatkan di Bali juga, di lembaga yang sama gitu ya. Nah kemudian Bali ini waktu kesan awal kan kayaknya gimana gitu ya. Menakutkan. Ya menakutkan lah, takut gitu. Nanti hafalannya hilang lah, nanti tergoda dengan maksiat dan sebagainya gitu ya. Agak-agak paham apa yang diresahkan. Oh itu ternyata. Terima kasih sudah sharing. Nah ternyata Bali ini wow banget ya. Saya juga nggak nyangka setelah menikah tiba-tiba ada tugas ke Bali, jadi sekalian honeymoon. Wow-nya ini gimana tuh maksudnya? Nah wow-nya itu banyak orang kepingin kan habis nikah itu honeymoonnya ke Bali ya. Ini malah dapat tugas. Ini malah dapat tugas sekalian ya udah. Langsung packingnya nggak cuma satu tas, satu kompi. Betul. Jadi itu kemudian ya kita ketemu teman-teman di Bali, mulailah interaksi, terus ke masjid-masjidnya kok, waduh kok keren-keren gitu ya. Nah ini kok makin saya membuat jatuh hati lah gitu, apalagi di Bali ini sangat aman gitu ya, sangat nyaman, bahkan suasananya kalau lihat teman-teman tuh lebih religius ya. Oh malah lebih religius. Iya, terlihat lebih religius gitu ya. Religius sekali kita. Iya. Mungkin karena juga minoritas ya. Benar, jadi semangat keislamannya itu jauh lebih tinggi ya, lebih karena saling berpegangan ya. Betul. Saling menguatkan dan ukhuwahnya lebih kuat. Itu saya nggak temu katanya ini dia ukhuwah. Ukhuwahnya lebih kuat. Oke. Terus 12 tahun di DSM ini kan pasti orangnya juga ada yang sama, ada yang silih berganti gitu. Gimana perasaannya dengan orang-orang yang berganti atau yang masih bertahan nih, ataukah masih ada yang jangan sampai ketemu orang itu lagi gitu, ada gitu? Bagi saya itu tergantung cara pandang kita ya. Mungkin awal-awal ya pasti ada yang nggak kita sukai kan gitu, wajar lah, manusiawi. Tapi pasti ada juga nggak suka sama kita, itu kan wajar. Tapi bagaimana kita, apalagi statusnya kan udah ketua gini, maksudnya teropong lebih dalam gitu, ada apa nih salahnya? Kita melihat lebih lebar lah, atau helikopter view-nya, jadi kita jadi lebih banyak paham gitu dengan teman-teman. Memang kalau kita ingin melakukan sebuah perubahan ya, terutama di sebuah organisasi itu memang ya harus kita kesampingkan kan perasaan. Sebetulnya perasaan itu masih ada gitu, ngerasa nggak nyaman kan, apalagi orang Jawa kan, orang Indonesia secara umum kan, aduh nggak enak ya nanti jangan dia main gimana, suku kita di sini, tersinggung gitu ya, garis besar ya. Betul. Jadi perasaan itu pasti ada, tapi kita coba kesampingkan ya, kita pengen manfaatnya kan lebih besar buat teman-teman ya, kemudian manfaatnya juga lebih besar lagi untuk masyarakat, sehingga kita harus memilih bahwa lembaga ini harus maju. Maka konsekuensinya pasti ada, ya, termasuk tentang aturan, tentang hak dan kewajiban. Apalagi lembaga yang isinya berbagai kepala dengan isi yang berbeda juga. Iya, masih ya. Mereka kan latar belakangnya berbeda-beda. Ada yang pendidikannya tinggi, ada yang usianya mungkin jauh lebih senior dari saya gitu ya.
ada juga yang ya pengalaman hidupnya pahit dan sebagainya, ada yang Pahit, lihat saya aja. bisa lebih manis. Asik. Mas, aku mau nanya nih, gimana sih sebenarnya awalnya tiba-tiba kok jadi kepala DSM-nya ini? Ya, Apa undian jabatan itu ya, kayak kocok arisan gitu, atau udah deh Mas aja deh gitu, itu gimana? ya pasti semua orang pengen karirnya meningkat kan gitu. Saya pun juga demikian, nggak mungkin seterusnya menjadi staff, ya, menjadi supervisor atau manajer, pasti semua ingin meningkat. Tetapi untuk mengarah ke sana yang harus kita bangun adalah trust ya. Jadi kita harus bisa dipercaya nih tentang keuangan, tentang administrasi gitu ya, tentang kinerja, produktivitas, itu yang harus kita bangun sehingga itu nanti menjadi semacam apa namanya jejak kebaikan kita. Jadi jejak produktivitas kita itulah yang kemudian pasti dinilai ya. Jadi pasti dilihat oleh semua orang dan itu berlaku di manapun kita berada. Di samping itu kita juga harus membangun komunikasi yang intensif ya. Artinya ya kita harus dekat dengan atasan ya, harus ngobrol tentang kemajuan, progres dan sebagainya. Tidak harus minta langsung, Pak, saya minta jadi direktur ya. Nggak perlu seperti itu juga. Tetapi kita bangun bahwa kita ini mampu, kita punya kemauan, kita selalu punya ide dan kita berani ngambil sebuah resiko-resiko dan seluruh tanggung jawabnya. Sehingga otomatis pimpinan yang lebih tinggi akan memberikan tanggung jawab yang lebih besar kepada kita. Karena biasanya kan orang-orang kalau apa namanya ya, bukan yang nggak mau jabatan ya, mau jabatan tuh ada yang punya mindset, udah deh yang penting saya kerja keras, ikhlas, dan apa namanya menunjukkan keberhasilan gitu. Terus ternyata bosnya cuman good, Mas jadi pemimpin lagi itu malah yang lain gitu. Iya pasti ada lingkungan yang tidak sehat seperti itu, pasti ada. Ya jadi kita pun bagi teman-teman yang dimanapun berkarir ya juga harus melihat apakah memberikan potensi peluang yang besar bagi kita untuk mengembangkan diri kita ya. Karena tadinya kan DSM ini ya lembaga yang skala provinsi kan. Kalau dibanding lembaga saya sebelumnya kan jauh ya. Tetapi betul, cabang ya. tantangannya ini menurut saya menarik. Dia ada di Bali kan. Loh, cabang kan juga ada di Bali. Iya, hanya di Bali saja. Kalau sebelumnya kan nasional. Setiap tapi provinsi kan, ada. Ya, tapi kan gitu. Di Bali juga, maksudnya nasional ini. Ya. Tantangannya dengan yang sebelumnya apa nih bedanya? Ya, bedanya kalau di Bali ini kita menghadapi lingkungan yang tentu saja berbeda ya, sehingga di sini saya belajar beradaptasi ya. Adaptasi dengan nilai-nilai yang ada di sekitar ya. Bahkan kita coba compare bagaimana nilai-nilai yang ada di sekitar itu bisa kita manfaatkan ya. Misalnya menggibung gitu ya. Gimana sih kita bikin konsep misalnya kurban menggibung. Itu kan semacam apa ya, mini apa namanya akulturasi ya, bagaimana budayanya bisa disinergikan ya tanpa menghilangkan identitas atau keyakinan masing-masing kan gitu. Sehingga yang non muslim bisa makan bersama dan yang kita pilih juga daging yang bisa mereka makan seperti daging kambing seperti itu. Dan olahannya juga betutu sehingga apa namanya bisa dinikmati ya, tesnya kan tes Bali gitu. Jadi rasa Bali tapi ini daging hewan kurban gitu. Yang penting nggak korban perasaan. Nah, nggak enak gitu ya. Mas, aku mau nanya nih, kan tadi dibilang bahwa DSM ini skalanya provinsi. Ya. Itu di mana aja nih DSM kantornya? Yang pertama di Selain Denpasar. Ya, selain Denpasar yang sudah kita rintis lama itu di Buleleng ya, di Singaraja di Jalan Ahmad Yani. Kemudian yang kedua di apa namanya Jembrana ya, di Loloan Barat. Terus yang ketiga sebenarnya Denpasar ya kan, tetap Denpasar ada 2. Oh gitu. Sempat sih kita buka di Badung tapi karena pandemi ya kemarin sempat kita apa namanya kita efisiensi, jadi kita gabung dengan cabang yang di Denpasar sehingga secara operasional berkurang ya, kita reduksi, tetapi untuk layanan tetap jalan. Jadi teman-teman tetap bergerak di area masing-masing itu ya, masing-masing, Badung dan Denpasar. mana yang potensial. Tapi kantornya sama gitu maksudnya? Kantornya sama dan kita push di digital marketingnya gitu. Oke. Waduh, kayaknya penuh visi nih ke kepala DSM kita ini ya. Kalau lihat dari tadi kan disebutkan di Denpasar, Singaraja, kemudian juga Badung ada. Selain itu ada
di tempat lain atau? Saat ini belum ada, jadi kita lebih fokuskan untuk ke digital marketingnya, karena dengan digital marketing ini kita bisa melebarkan sayap seluas-luasnya ya di seluruh penjuru Indonesia. Bahkan kita juga bisa kerjasama dengan platform-platform atau mitra-mitra di luar negeri. Oh, oke. Sebenarnya kalau dibilang DSM bekerja sama dengan platform tidak hanya di provinsi ini, di luar sampai luar negeri itu kerjasama yang seperti apa sih? Apakah kita menerima saluran dana mereka berzakat atau ada yang lain? Ya, jadi kita memberikan layanan zakat, penyaluran zakat, infak dan sedekah ya, termasuk ada fidyah. Ya, kalau nanti Ramadan ini ya zakat fitrah, ya zakat mal, termasuk kepedulian ya. Karena memang di negeri kita ini masih perlu support ya, selain dari program pemerintah yang sudah jalan, tetapi masih banyak lubang-lubang yang harus kita tutupi atau potensi-potensi yang bisa kita berdayakan ya, kaitannya dengan kemiskinan, kaitannya dengan kesejahteraan yang tidak merata ya, ini yang harus kita kuatkan. Dan Bali ini kan sangat strategis ya, jadi menjadi destinasi internasional sehingga kita bisa berinteraksi, ketemu dengan kenalan-kenalan baru ya. Mereka yang berwisata itu sangat berpeluang untuk menjadi mitra-mitra kita gitu. Oke. Berarti istilahnya menggalang istilahnya zakat-zakat mereka itu ya? Ya, kalau yang muslim, kalau yang non muslim atau umum ya kita galang kepedulian. Karena kan kita juga menyalurkan tidak hanya untuk muslim kan. Ya, kalau kebencanaan alam gitu ya. Kemiskinan, ada yang ditelantarkan dan sebagainya. Kalau yang ditelantarkan hatinya DSM ada nggak? Nggak ada ya. Terus DSM kan bilang katanya menerima dana, terus sudah gitu zakat gitu ya, terus menyalurkan juga. Ini kan biasanya ada hubungannya dengan apa namanya zakat. Nah selain zakat itu nggak ada, selain zakat dan bencana gitu. Misalnya mungkin punya panti asuhan atau mungkin ada klinik-klinik gitu untuk fasilitas kesehatan gitu. Ya, jadi penyaluran zakat, infak dan sedekah itu kan tidak hanya dalam bentuk bantuan langsung ya. Artinya diberikan bahan pokok ya, suatu barang atau apa yang kemudian dipakai langsung habis. Tetapi ada yang kemanfaatannya jauh lebih luas, yaitu namanya aset sosial ya. Jadi dia berupa aset yang kita miliki sekarang ini ada 2, yaitu klinik ya, namanya Rumah Sehat Madani di Jalan Padang Lalang. Nah itu melayani persalinan, kebidanan ya, ada dokter gigi juga ya, kemudian ada rawat luka kalau teman-teman yang kena diabetes ya itu bisa dirawat gitu ya. Saya pikir yang hatinya terluka gitu, nggak perlu datang ke DSM ya, istighfar aja katanya Ustadz. Terus. Kemudian ada asrama ya. Jadi ini asrama untuk anak-anak yatim dan duafa. Panti asuhan atau asrama? Ya sejenis itu, tapi kita nggak mau menyebutnya sebuah panti ya. Kalau istilah sekarang yang dipakai dinas sosial adalah LKSA. LKSA. Ya. Jadi LKSA. Ini yang kalau kita nyebutnya namanya rumah bakat anak. Ya. Oke. Apakah biasanya, itu ada sekolahnya juga atau hanya tempat mereka kayak tinggal gimana tuh? Jadi ini asrama untuk tempat mereka tinggal, belajar ya, termasuk untuk membangun kemandirian. Ya, kenapa sih kok namanya rumah bakat bukan nama yang lain, misalnya panti asuhan atau panti yang ada yatim-yatimnya? Enggak, kan mereka sudah yatim piatu, mereka sudah duafa, ngapain kita sebut lagi, di labeling lagi, gitu kan? Kan nggak enak kan? Iya benar. Siapa sih yang mau di labeling? Siapa yang bangga dengan dirinya yatim? Kan nggak ada. Yatim itu kan keadaan yang sudah tak terelakkan gitu udah garis hidup mereka. Tapi bagaimana mereka kedepannya inilah yang penting, sehingga label itu kita tiadakan. Kita ganti rumah bakat. Kenapa rumah bakat? Karena setiap anak pada dasarnya punya potensi, ya, punya bakat, punya keunggulan. Ya, dia lahir dari rahim siapapun. Dia dari manapun pasti dia punya keunggulan. Betul. Keunggulan ini yang harus kita berikan ruang ya, biar mereka ini punya kesempatan yang sama seperti kita ya kan, kesempatan untuk nanti entah dia menjadi profesional, menjadi entrepreneur atau dia menjadi petani, peternak ya. Atau setidaknya jadi yang bermanfaat untuk masyarakat dan dirinya sendiri. Betul. Dia bisa produktif ya, dia memilih sesuai dengan passionnya gitu ya.
menilai sesuai dengan cita-citanya, itu yang kita harapkan. Sehingga kalau sekolah ya sudah, biar nanti itu urusan sekolah, kita tidak mengurus sekolah, tapi bagaimana mengembangkan karirnya yang tidak diajarkan di sekolah. Ini yang nanti menjadi bekal hidup mereka. Oke. Mas Andi, tadi kan udah disebutin bahwa tidak cuma bencana, tidak cuma sekedar mengkolek zakat. Ini juga ada rumah sehat dan juga rumah bakat. Nah, aku mau tanya nih, sebenarnya perbedaan DSM sama badan zakat punya pemerintah gitu tuh apa nih bedanya? Ya, jadi kalau DSM itu kita selalu membangun dari aspek nilai ya, nilai-nilai yang ada di dalamnya. Misalnya begini, tentang tepat sasaran gitu ya. Jadi menyalurkan zakat tepat sasaran itu bukan saja sekedar tepat kepada orangnya gitu ya, tetapi bagaimana bantuan itu betul-betul memang yang dibutuhkan gitu ya. Tidak harus selalu bernilai besar gitu ya, tidak harus selalu berjumlah besar, tapi itu memberikan satu kecukupan. Dia cukup nggak sih dengan bantuan itu? Iya kan, karena seringkali bantuan itu berlebihan. Ya, melebihi porsinya, kayak kita makan kan gitu. Butuhnya nggak sesuai juga kadang-kadang harusnya karena satu yang tersalurkan piring, gitu. Gitu. Malah dibantu 2 piring. Ya, termasuk modal, tentang alat-alat perlengkapan usaha itu harus betul-betul disesuaikan dengan kebutuhannya. Bukan jadi bisa karena dibilang kelebihan dari DSM ini adalah tahu butuhnya apa dan disalurkan sesuai kebutuhan. Betul. Gitu ya. Kita menganalisis, memahami betul apa sih yang dibutuhkan mustahik ini dari teman-teman survei, ya kan, silaturahim, berinteraksi. Ya. Nanti dari situ mereka ketahuan mereka itu ingin atau membutuhkan, itu harus dibedakan. Ini dia. Kalau dikasih bantuan kan lagi. Semua ingin kan gitu. Siapa yang nggak ingin kan gitu. Butuhnya apa dulu gitu. Iya, tapi sebetulnya kebutuhannya apa? Jangan sampai dia ngomong usaha, modal, peralatan, ternyata kebutuhannya untuk bayar hutang. Nah, ini problem kan gitu. Terus Mas, aku nanya nih, sekarang kan katanya bukan DSM lagi, namanya dompet sosial, bukan dompet sosial madani. Kenapa ganti nama ini? Iya, kita apa ingin dompet sosial madani terlalu sulit untuk diucapkan atau gimana? Ya, kita ingin apa ya, nama itu yang mudah diingat ya kan. Kalau dompet sosial madani juga agak terlalu panjang, tapi biarlah itu menjadi nama apa namanya, izinnya atau yayasannya, tapi untuk brandnya biar mudah dikenal kita dompet sosial. Jadi kalau kita punya platform, punya web, nama dompetsosial.id, sehingga lebih mudah diingat oleh para donatur ya, dan lebih simpel gitu. Nah, ini kan kita udah masuk tahun ketiga pandemi ini ya. Istilahnya udah dari 2020, 2002 ada 2022. Ada kesulitan-kesulitan baru nggak sih di dompet sosial sekarang menghadapi masa pandemi itu? Ya, kita memang cukup kaget ya sebagai lembaga, karena memang ini kan memporak-porandakan perekonomian gitu ya. Hampir seluruh lini ya, terutama yang bergerak di pariwisata ya. Betul. Dan sejumlah donatur kita yang biasanya rutin berdonasi setiap bulan, berzakat setiap bulan, mereka menyatakan stop dulu gitu ya. Atau kalaupun ada yang mampu, mereka mau membantu teman-temannya gitu ya. Nah, kita pun akhirnya beradaptasi juga ya dengan kondisi ini. Kita pun berupaya mencari sumber daya yang lain di luar Bali, sehingga kita bisa serap dan bisa untuk membantu teman-teman yang ada di Bali ya, baik itu tentang bahan pokok gitu ya. Ada juga kita konsep itu pakai beli untuk berbagi. Jadi teman-teman yang punya usaha apa, kita beli nih, kita bagikan, sehingga mereka apa namanya, modalnya bisa muter gitu. Iya, betul. Itu kita pergulirkan bergantian. Oke. Kemudian kalau begitu si dompet sosial ini bisa disebut kayak badan amil gitu ya? Iya, kita badan amil zakat. Lembaga amil zakat tepatnya. Lembaga amil zakat. Ya, jadi LAS. Seperti LAS. Ya. Berarti kita bisa menyebutkan ini LAS atau hanya menyebutkan dompet sosialnya aja? Boleh keduanya, tapi biasanya kita lebih mudah dompet sosial. Jadi kalau dompet sosial itu adalah lembaga amil zakat ya, yang lahir di Bali ya, asli Bali, dan kita ingin mendedikasikan bagaimana membangun Bali ya, gitu, baik dari sisi fisik ataupun dari sisi ekonominya gitu. Badan amil ini sebenarnya apa sih? Kenapa nggak bilang badan lembaga sosial gitu? Ya, nah ini yang membedakan dengan lembaga-lembaga yang lain ya. Kalau lembaga yang lain kan filantropi ya, kedermawanan,
kemudian mereka selalu berorientasi pada fundraising, menghimpun dana. Kalau kami ini sebetulnya lebih tepatnya collecting ya, penghimpunan. Karena zakat itu sudah menjadi kewajiban bagi umat Islam ya. Jadi kalau dia hanya sholat saja tapi nggak berzakat padahal sudah kena wajib zakat, maka keislamannya tidak sempurna gitu. Sehingga membantu menyempurnakan keislaman nih ibaratnya. Jadi amil zakat ini bahkan ditulis dalam Al-Quran kan sebagai salah satu asnaf zakat, orang yang boleh menerima zakat karena memang dia mengelola mengelola zakat, dan kita diperintahkan untuk khudh min amwalihim. Jadi kita mengambil sebetulnya ya, mengambil apa yang menjadi haknya orang miskin, apa yang menjadi haknya mustahik ya. Jadi setiap harta umat Islam ya yang sudah memenuhi nisabnya, mereka itu ada 2,5% itu bukan punya dia sebetulnya. Itu haknya orang-orang yang masuk 7 asnaf itu ya, fakir miskin, mu'alaf, Ibnu Sabil gitu kan, fisabilillah. Nih saya sebenarnya punya pertanyaan yang selalu ingin saya tanyakan ini ya, tapi nggak enak, tapi saya tanyain aja sih sekarang mumpung ada ketuanya di sini. Sebenarnya ini kan menggalang dan mengelola zakat. Gaji karyawannya dari mana? Betul. Jadi gaji karyawan itu tentu kita sesuaikan dengan kewajiban pemerintah ya. Kan ada UMR dan sebagainya, BPJS kesehatan. Sumbernya pasti kita ambil dari dana ZIS-nya, zakat infak sedekahnya, yaitu 12,5%. Cukup? Ya cukup. Cukup ya? Ya itu bagaimana kita mengaturnya. Makanya dalam penghimpunan harus besar kalau biar amilnya juga lebih semangat kan, lebih sejahtera. Iya, lebih sejahtera betul. Ya, dan itu memang sudah menjadi haknya dan sudah diatur oleh Allah gitu ya. Jadi memang kadang kan kita ada perasaan kok saya digaji dari dana ZIS ya, gimana gitu ya rasanya. Kok kayak miskin sekali saya. Iya, kayak miskin sekali ya. Padahal dengan begitu amil itu akan lebih profesional karena dia akan full time. Selama ini kan amil zakat hanya ada ketika bulan Ramadan. Betul. Lebih tepatnya panitia zakat. Di masjid-masjid pasti ada. Kemudian gitu ya. bubar, dananya terimpun dan kadang-kadang malah bercampur. Kadang-kadang dananya dia nggak bisa membedakan. Dana ini zakat atau infak campur aja jadi satu gitu ya. Akhirnya masuk kota infak semua ya kan. Padahal harusnya dibedakan, peruntukannya juga beda. Nah ini ya tugas-tugas manajerial ini yang harus dimunculkan dalam pengelolaan zakat sehingga lebih bisa dipercaya, penyalurannya jelas ya dan akuntabel gitu. Terus Mas Krisna, selama 4 tahun sebagai nahkoda dari Dompet Sosial nih, suka dukanya apa nih? Jangan bilang suka terus, nggak percaya saya. Ya pastilah, pasti ada. Apalagi pandemi ini setengah dari masa jabatannya udah pandemi. Betul, ini. Ya waktu pandemi ya penerimaan kita kecil kan, ini gimana nih nasib teman-teman, apa pengurangan gaji atau penundaan dan sebagainya, itu kita ambil semua. Hal-hal yang memungkinkan, yang penting kita survive dulu sehingga kita bisa tetap membantu masyarakat yang ada di Bali ya. Oke. Nah, aku mau nanya nih sekarang. Tadi kan bilang bahwa diusahakan pasti untuk masa pandemi ini gitu. Kalau misalnya kesulitannya sendiri dari selain dana selama masa pandemi ini apa? Kesulitan selain dana di masa pandemi ini adalah kita untuk pembinaan ya. Pembinaan mustahik ini juga terbatas. Biasanya kan kita kumpulkan kan rame gitu penyaluran. Dan susah juga ya mau mustahik, kita online aja gitu. Betul, masa online kan kebiasaan masyarakat di kita itu kan nggak mudah belajar online. Lebih mudah belajar tatap muka, termasuk dalam pendampingan kita di mustahik di masyarakat harus ketemu langsung. Dan itu relatif menyulitkan sehingga binaan-binaan kita ya agak kurang bisa kita arahkan waktu selama pandemi ini. Di samping karena memang kondisi marketnya juga nggak bagus juga kan, jualan ini udah pada susah semua kan. Terus ini kalau ini kan Ramadan, apa nih program-program dari Dompet Sosial di bulan Ramadan? Ya, untuk Ramadan kita ada buka puasa pelosok ya di daerah-daerah. Nanti konsepnya ini ada menggibungnya gitu ya, ada juga dapur pedulinya. Jadi warga nanti juga bisa
memasak bersama ya dengan masakan yang sesuai selera mereka gitu ya. Oke. Atau ya sesuai bahan-bahan yang ada di tempat itu apa yang khasnya. Oke. Jadi itu nanti selain memberikan manfaat juga menjadi syiar ya. Bagaimana kita bisa ngambil nilai-nilai positif ya dari budaya setempat gitu. Kemudian kita juga ada belanja ceria. Nanti memberikan kesempatan anak-anak untuk berbelanja ya. Selama ini kan kita bantu langsung ya, ini kita bikin belanja sehingga mereka belajar untuk belanja yang tepat, kebutuhannya seperti keuangan. apa, betul, mengelola keuangan. Jadi sejak dini kita ajarkan sehingga nanti ketika mereka sudah besar punya pendapatan ya setidaknya mereka punya kenangan loh gitu kan. Oh pernah loh aku dilatih belanja seperti ini, mana kebutuhan-kebutuhan yang penting ya apakah harus dibelanjakan semua. Nah hal-hal seperti itu yang nanti kita adakan di bulan Ramadan. Oke, berarti Ramadan pun juga ada program dari DSM. Betul. Ini ya. Kalau misalnya ada yang tertarik nih, penasaran dengan karir sebagai nahkodah lembaga zakat, ini apa yang harus dipersiapkan mentalnya atau perjalanan karirnya? Ya, yang pertama tentu harus jaga integritas ya, karena ini harga mati. Integritas yang harga mati ya. Dimanapun kita bekerja, berkarir ya sebagai PNS, sebagai pengusaha ya kan, sebagai profesional atau penyiar sekalipun pasti harus jaga integritas ya. Ini berkaitan dengan komitmen kita pada perusahaan, pada nilai yang dibangun di perusahaan tersebut. Yang kedua ya kita harus bangun passion ya. Ya passion ini tidak hanya berkaitan dengan kita suka ini suka itu, tapi apa yang menjadi tantangan di pekerjaan itu harus kita tempuh gitu kan. Kadang-kadang kan orang waduh sulit ini, kayaknya bukan passion saya deh gitu ya kan. Waduh ini kalau penyiar ini kayaknya sulit deh, harus ngomong ini kayaknya bukan passion saya. Padahal nggak ada namanya profesi itu nggak ada tantangannya. Betul. Ya kan, pasti ada tantangan. Tantangan ini harus dihadapi. Nggak ada cara-cara instan gitu ya. Kayak yang kejadian terakhir itu kan kayak gitu. Kayak mendadak ya. Kayak dalam hitungan tahun dan sebagainya. Kita nggak ingin bangun anak-anak seperti itu, tapi harus by proses bahwa menjadi atlet ya kan. Anak-anak kita ada yang menjadi atlet itu harus proses ya, dia harus disiplin dan sebagainya. Value itu harus dibangun dari sekarang. Kemudian terakhir tentu saja kompetensi ya. Kompetensi ini tidak hanya mengandalkan pendidikan formal ya. Pendidikan formal itu penting ya, tapi harus dilengkapi dengan kompetensi yang sifatnya keahlian ya, seperti konseptual ya, manajerial ya, gimana kita menyelesaikan masalah ya kan. Kemudian kompetensi yang sifatnya soft skill gitu ya, leadership, komunikasi. Nah itu harus dibangun di teman-teman atau anak-anak kita yang akan memilih salah satu profesi tersebut. Oke deh. Ada pertanyaan titipan ini. Siap. Mungkin boleh cerita nih profesi yang jarang orang tahu tentang amil gitu. Apa sih sebenarnya yang perlu diketahui orang tentang amil? Kita kan mikirnya cuman menerima, mengelola, atau ada yang lain? Jadi amil zakat itu kalau boleh dikatakan ini adalah miniatur negara. Menarik. Berasa kayak main game ini. Iya, berasa kayak main game kan gitu. Jadi kayak game war ya. Jadi amil itu mengelola sumber daya yang sebetulnya besar ya. Potensinya kan di angka 200 triliun lebih ya, potensi swaf di Indonesia. Ya, jadi nggak main-main, maka potensi itu harus bisa dikelola dengan baik ya, tentu dengan lembaga-lembaga yang terpercaya sehingga orang semakin hari semakin memberikan zakatnya secara terus ya. Kemudian amil zakat ini ya sebagaimana mengelola negara harus ada perencanaan yang baik kan, ada perencanaan tahunan gitu. Gamenya kayaknya seru nih. Mungkin kita perlu bikin game amil zakat gitu ya. Iya betul. Jadi ada rencana strategisnya, ada action plan-nya gitu ya. Sebagaimana korporasi, perusahaan ya, makin dananya makin besar, tentu makin rumit dan resikonya juga makin besar kan. Benar. Misalnya begini, mungkin bagi kayaknya amil zakat tuh kok kayaknya pekerjaan remeh ya. Cuma dikelola iya, kayaknya gitu. Udah gitu ya. Padahal sumber dana zakat aja itu kalau kita nggak hati-hati bisa bermasalah. Misalnya bisa beresiko pencucian uang ya kan, atau dana teroris. Ya itu kan kita juga harus hati-hati. Kita harus safety kan, harus aman bahwa dana yang kita kelola harus betul-betul
bersih dari hal yang seperti itu, ya kan. Kemudian sumbernya juga halal gitu kan. Nah, ini kan dengan kondisi sekarang kalau kita nggak berhati-hati juga berat kan. Terima Danang sih seneng gitu loh. Mentang-mentang pandemi gitu ya, aduh ya udah terima aja gitu, nggak ngeliat sumbernya. Iya, semua diterima, itu kan bahaya ya kan. Bahaya secara legal, bahaya secara aspek-aspek syariahnya gitu. Jadi itu tantangan amil zakat juga tidak hanya sekedar dananya, tapi bagaimana dana ini tersalur dengan tepat, orang yang tepat, dan mereka bisa mandiri ya, bisa punya pendapatan secara berkelanjutan. Itu yang berarti bantuan itu bukan hanya sekedar menyuapi mereka, tapi membina mereka juga ya. Memandirikan, memberikan kesempatan mereka untuk kemampuannya bisa bertumbuh ya. Seperti anak-anak didik kita, anak-anak yatim yang kita bantu itu bagaimana lulus SMA, kalau dia mau kerja bisa kerja gitu, atau mau kuliah siap kuliah. Mas Andi, yang namanya Badan Amil ini kan bisa dibilang negara ya, sebagai kepala negara ini. Apa yang bikin semangat setiap pagi bangun untuk bekerja gitu? Karena pimpinan negara itu berat gitu bebannya. Iya, jadi kita semacam punya tanggung jawab yang besar ya. Bagaimana dana yang ada ini betul-betul punya manfaat yang berkelanjutan. Ini yang sebetulnya tantangan yang berat, sehingga kita harus selalu bikin terobosan ya. Kan kita swasta kan, mandiri, jadi tidak ada support yang pasti ke depannya sebagaimana orang berwirausaha, sehingga kita harus betul-betul menjaga pelayanan ya. Berarti semangat untuk bangun paginya semangat pelayanan atau gimana? Semangat pelayanan, selamat pendayagunaan, ya kan, kita dorong teman-teman bagaimana betul-betul cepat dalam pelayanan ya, ada mustahik membutuhkan cepat dibantu gitu ya. Kemudian kita juga harus teliti ini bisa diberdayakan apa enggak mustahik ini. Dan kita juga selalu terobsesi bagaimana bisa bikin terobosan-terobosan ya. Nah ini saya berarti dari tadi kita nggak mau membahas adalah seorang kepala negara dengan terobosan-terobosan. Kalau boleh tahu punya ini nggak, mungkin mentor atau tokoh yang dikagumi gitu? Ya tentu saja saya punya ya. Siapa? Ya kalau di internal kita ada Pak Saifus, beliau adalah salah satu pendiri ya, pendiri lembaga DSM ini, sosial ini sekarang namanya. Kemudian saya juga punya mentor namanya Pak Dedi di Perzakatan, juga ada Mas Bambang yang kreatif di Forum Zakat ya. Ya kemudian kita juga ada guru-guru yang lain ya, tentu saja baik yang pernah kita temui secara langsung maupun yang kita baca bukunya. Oke. Luar biasa. Berarti tokoh dan juga mentor ini nggak jauh-jauh dari sekitar gitu ya. Betul. Yang kita lihat secara nyata setiap hari. Gitu. Oke, makasih Mas Krisna untuk obrolan kita kali ini. Semoga menambah manfaat untuk semua yang menyaksikan dan juga semoga Ramadannya makin berkah ya. Alhamdulillah. Insyaallah, amin. Demikian perbincangan kita di DSM Podcast untuk Sobat Zakat. Pastikan untuk selalu mendengarkan setiap Sabtu di jam 9 WITA, pastinya di channel dari DSM, dan juga jangan lupa hashtagnya inspirasi berbagi. Sampai jumpa, assalamualaikum. DSM Podcast Inspirasi Berbagi.